Kita buka, akan kita temukan nanti kata ganti kumudannya. Kita buka di halaman 66. Apa di situ? Adapun. Nah, kita coba dari adapun dalam kurung. Ya. Itu masalah tabiat ya, tabiat. Adapun betis yang besar ya, dengan kedua bahunya tanda kurang akal dan bebal hatinya. Betis, ada perempuan itu besar betisnya atau laki-laki bahunya, itu tanda bebal dan kurang akal. Hati-hati memilih orang ya. Itu ilmu kepadian ya. Adapun kaki yang kecil lagi lembut, tanda fasik. Tahu fasik? Dia tahu salah tapi berbuat dalam kesalahan. Dia tahu umpamanya berciuman itu dosa, dia cium terus kerjanya. Dia tahu aurat laki-laki itu, aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut tidak boleh terbuka, tapi dia main celana pakai celana pendek terus. Itu namanya fasik. Jangan mustamir pula dibilang. Mustamir itu pernah rajin loh, panjang loh. Ya. Dia tahu berdusta itu dosa, tapi dia sering berdusta, itu namanya fasik. Maka fasik itu sama dengan pikun nanti. Orang pikun di waktu tua, kena fasik di waktu muda. Apa pikun? Ada datuk-datuk kencing di depan rumah, betul? Karena dia kencing di depan rumah waktu sehat. Ada datuk-datuk kencing di depan rumah, rupa waktu kecil, kencing dia biasa tembak-tembak, cus, cus, fasik. Dia tahu. Contoh lagi fasik, bertanya, mana rumah PRT? Mata awak baru sih kau. Padahal rumah PRT depan hidungnya. Tapi budak-budak tak tahu. Maka di usia kehormatan, usia 80 tahun ke depan, bertanya cucunya, Datuk, nenek ada goreng pisang, salad lauk, itu enak tuh nih. Jadi yang kau beli gitu ya. Kenapa? Fasik, fikun. Apa ditanam itu berbuah. Menanam angin menuai badai, menanam rindu berbuah asmara, menanam cinta lahir anak. Jadi jangan senyum pula. Kayak orang pura-pura beranak pula. Lanjut ya. Adapun kaki yang kecil, itu tadi ya. Adapun tumit yang besar. Kita bayang tumit kita masing-masing. Rasulullah tuh tumitnya kayak telur puyuh lah. Orang menyebut seperti telur puyuh atau burung balang. Kalau kita ibarat ayam kampung. Terbayang kira-kira mulusnya? Kalau laksana telur, mulus telur. Tak ada semulus tumit Rasulullah. Bayangkan, digambarkan laksana telur puyuh. Adapun tumit yang besar, atau bayangnya tumit kita lah ya, mungkin semakinnya, tapi sebagian tak ya. Itu tanda kebajikan. Ya. Langkah yang jarang itu tanda sempurna pekerjaannya. Terbayang langkahnya? Ya, ada kadang macam orang sesat ciri. Langkah yang jarang, betul? Tumitnya besar, langkahnya jarang. Itu tanda apa? Itu aja. Ya. Langkah yang jarang, tanda sempurna pekerjaannya. Maka banyak jadi pejabat lah. Dan ya pada situ buat pada akhir pekerjaannya dia dapat kehormatan lagi. Adapun apa lagi tuh? Tambahan ya. Tambahan yang sederhana tanda kebajikan juga padanya. Wallahu a'lam bissawab. Masuk. Summa kemudian kitab berkasih. Kitab firasat Arifin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Summa kalam bil akhir amin. Bab ismi pada membacakan coba dibaca 10 kali pada tiap-tiap hari
Barang siapa melihat muka kita, maka orang itu sangat kasih akan kita. Inilah isimnya. Berarti ilmu pengasihan. Nah, jadi tidak perlu pakai badak sojuk lagi dong. Cukup dibaca nih 10 kali di pagi hari. Siapa saja lihat wajah kita, orang tuh sayang dengan kita. Apa doanya? Tuh baca. Apa di situ dibuat? Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asudda hubbalillah zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatira muqantarah 10 kali. Jadi siapapun orang niat jahat tuh nampak wajah kita berubah jahat kepada dia sayang Ajro tuh. Tadilah niat dia awas lewat Elsa dan tembak je Potiang. Potiang itu Potiang ketapel. Tapi begitu nampak Elsa, assalamualaikum, disimpan ke belakang. Apa tuh Bang Amir? Nak nembak rebutan. Kena nampak wajah langsung kasih. Alah apa doa tuh? Wih. Alhamdulillah. Lah dia mengamalkan ya. Pantaslah kasih kaprawiyun. Nah, doanya kamu udah itu Al-Qur'an, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ya. Nah, bismillah, coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asudda hubballillah zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatira muqantarah. Itu Ali Imran ayat 14. Jadi kalau belum dapat orangnya yang dicintai, tinggal bilang zuyyina linnas Hajrah. Siapa nama maknya? Nama ayahnya? Hajrah bin Sulaiman. Ibaratnya kan minan nisa wal banina wal qanatira muqantarah. Besok pagi Bang Amir. Kenapa? Nah, ini doa penghasilan. Diamalkan 10 kali setiap hari. Kapan dibaca? Setelah sholat subuh. Kau wajib sholat subuh. Jangan malas. Ini tidak nampak kita jadi muka neraka. Tahu muka neraka? Ini tidak di muka surga lah. Seminggu kita sebelum pulang ada berita di kampung. Siapa nama bu aja? Hilda. Hilda gimana? Minggu depan dia pulang. Sekampung tuh senang orang pulang. Hilda senang orang, itu wajah surga lah. Tapi kalau wajah neraka, ya umat tabiyadu juga atas waduh yuk wajah neraka yang legam. Seminggu lah pulang kita. Lah pulang puluh cilakui duit. Itulah wajah neraka. Betul? Wajah yang hitam lah legam. Jangan pernah jadikan muka dan wajah kita, tapi jadilah muka wajah yang berkasih, yang selalu dikasih oleh makhluk. Enak loh kemana pergi disukai orang, betul enggak? Mana pergi dicibir orang, rugi kita lah pakai Hanaswi, lah pakai Mirabella, lah pakai Hibrora, MG lagi, sini pula kasih lagi dicibir kawan, kan rugi kan? Itu doanya ya, itu doa pekasih. Ada yang ditanyakan lagi, tapi belum ketemu ya? Kata gantinya. Bab ini doa. Doa apa lagi? Dibaca pada air 3 kali. Apa dibaca pada air 3 kali? Jika orang sakit, penyakit, ya, diberi minumnya dan dimandikan akan dia, yaitu ini doanya supaya sakitnya cepat pergi penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-syafi, bismillahikafi, bismillahima'afi, bismillahilwafi, bismillahirrabbis samawati wal ard, bismillahillazi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Kalau hafal kita kan, cuma kalau tidak tahu. Jadi besok kalau ada demam, kawan di kos, hujan lebat, nak pergi ke apotek payah, tengok
parastamol dah habis, tengok tarason, tinggal botol lagi, ambil air putih. Diajar Rasul. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun. Dengan izin Allah. Minum ya. Terbayang begitu air itu masuk ke dalam tubuh. Bayangkan tubuh itu seperti kapas atau tisu. Datang air, dia meresap basah, sejuk. Panas yang begitu 640 tadi turun jadi 36 normal. Nah, kita perlu loh, kita mahasiswa loh. Kadang duit pas-pasan betul. Duit belum datang kiriman. Kita demam. Minjam ke kawan yang kemarin lu terbayar. Kawan setiap di nelpon ditolaknya, dia tahu nak minjam petang lu lain. Punya keyakinan, punya ilmu dalam hidup. Allah tak rubah nasib kita kalau tidak kita merubahnya, betul? Kita harus merubahnya. Amalkan ya. Ini redo lah ulama yang buat kitab ni ya. Itu doa berapa? 3 kali dibaca ya. Mudah-mudahan cepat hafal ya. Dah dapat. Tambah lagi? Iya, Pak. Ya tambah lagi. Barang siapa membaca pada tiap-tiap malam Jumat akan doa ini, niscaya tiada diambil oleh Allah Ta'ala akan nyawanya, melainkan sudah dilihat akan tempatnya di dalam surga. Serta sekalian nikmatnya, berarti nampak kita surga yang mana? Surga Firdaus kah? Surga Rayyan kah? Ya. Begitulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dibaca. Berarti makanya orang tahu, saya takkan mati. Karena dia baru datang kematian padanya, kata Rasulullah, kalau dia udah nampak tempatnya di surga. Kalau tidak risau itu enggak. Mati terjadi pada orang sedang belajar, betul? Mati terjadi sedang orang WA. Mati bisa terjadi pada orang saat malam pengantin, betul? Mati juga bisa terjadi pada saat orang mencibir kawan. Mati ya. Kan jelek. Kapan mati? Pas sedang cibir Amir. Matinya kan kacau. Maka berbuat baiklah kita setiap saat, agar mudah-mudahan kita mati saat berbuat baik. Itu doa yang dibaca ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin Allahumma ya di'mul fadlu anil baraya ya basid ya latif ya sahibul, panjang ya, sumbulah sallallahu alaihi wasallam, habar bariya waghfir lana ya zal ghalabi fi hadzal wasiyah. Intaha itu bahasa tasawuf. Jadi kalau bahasa kita fikih sumaqal, berarti kalimatnya bersambung. Kalimat tasawuf sedikit in apa? Bukan innallaha. Apa namanya? Tadi ada bukan wallahu alam bissawab. Itu tasawuf itu. Kalau ma'rifat intaha itu paling ujung lah. Berarti tidak ada lagi kalimat setelah itu nanti. Itu tanda-tanda ilmu ma'rifah. Jadi itu dibaca agar kita bisa melihat tempat sebelum kita pulang ke tempat kediaman itu. Kita hidup di dunia kan merantau, betul? Merantau. Dan perantauan sedikit. Coba Pak gambarkan. Sekarang kita merantau ke Belanda. Tahu Belanda? Di mana Belanda tuh? Di belakang Bangkinang ya. Belanda ke sana selama ke Suriname. Suriname itu orang Jawa banyak loh. Pernah sampai ke Suriname? Tidak pernah kalian sampai? Bapak juga belum. Lalu apa terjadi? 60 tahun merantau ke sana, pulang ke Indonesia,
Bawa oleh-olehnya 2 buah macang. Tahu buah macang? Tahu. Sejenis mangga. Kira-kira bagaimana orang kampung menengok kita? Jauh-jauh merantau oleh-oleh 2 buah macang. Kenapa macang dibawa? Begitu orang datang, kasih cium. Udah terdapat cium, udah pulanglah. Itu pada bau cium aja, udahlah, pulang gitu. Apa kata orang? Apa kata orang sekampung? Sangat malang hidup, betul enggak? Malang. Minimal pulang ke kampung 60 tahun merantau, minimal bawa ya cincin lah 1 orang 1. Kalau perlu baju selai, betul? Kalau bisa tambah susu Milo ya, 5 kilo seorang. Senang enggak orang kampung? Senang lah. Ya. Ya, minyak 2 kilo ya. Pilih nomor Senang Fajar ya. Nah, ini enggak 40 tahun merantau, 50 tahun merantau ke dunia, kembali menghadap Allah, enggak ada bawa apa-apa. Enggak ada kena makan. Maka Allah baju kotor pula, terpaksa cuci. Tahu baju kotor? Mukanya bercat-cat, robek-robek. Tangannya robek-robek. Badannya robek. Kenapa? Terbuka. Setiap terbuka nampak aurat, dirobek lah. Terbuka dadanya, dobek dadanya. Robek. Ini tidak bisa masuk surga, cacat. Pergi jahit dulu. Direndam dulu, dicat baru dulu, di stabilo baru. Gimana? Direndam ke neraka, betul? Betul ya? Kalian kan ingat kan? Ustaz Das'ad yang bilang tuh. Kisah penghuni surga dan penghuni neraka. Pernah dengar? Cerita Pak. Udah dibilang oleh Ustaz Das'ad. Jadi bagaimana sepakatnya? Oh, ahli surga, ngapa kau di situ? Enak lah, di sini ada tetolu ada, ya banyak sini. Ya, panggung pun ada ya, teater pun ada. Waalaikumsalam Pak Haji. Orang daik pun ada di sini kan itu. Nah, di neraka enggak ada. Akhirnya apa? Boleh enggak kita bersilaturahmi? Boleh. Gimana caranya? Kita buat jembatan dari surga ke neraka, kita bertemu di tengah-tengah. Yang dari neraka siap jembatan sampai ke tengah. Dari surga tidak siap-siap. Kamu menyeru dia. Kenapa tidak siap-siap? Tidak ada kami. Kami arsitek di neraka. Ahli apa? Di neraka. Teknik di neraka. Di surga tidak ada. Paham maksudnya? Itu dia. Kenapa Mir? Masuk surga tadi Mir. Nah, jadi ini doa. Jadi kita tidak akan mati sebelum kita mampu melihat surga mana tempat kita. Dan itu payah loh. Maka orang mati kalau nampak surga, pastilah matinya husnul khatimah. Maka dia mati seperti yamutul mu'min bi arqil jibin. Pasti ada keringat di sininya dan dia seperti orang tertidur. Karena dia menemui tempatnya yang indah. Tapi kalau tidak, matanya terbelalak. Mata terbelalak, tubuhnya kaku. Maka kalau mata terbelalak, obatnya bukan dilakban. Di dalam riwayat bangkai berjalan orang mati kembali hidup yang ditulis oleh Dr. Syekh Haji Jainuddin. Tapi dibaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Napas tertahan. Bismillah. Tutup. Tertutup nih insyaallah. Panggil namanya. Nama ditimang-timang. Tahu nama ditimang-timang? Tahu Pak aja? Nama waktu dalam ayunan. Pak Haji siapa nama Pak Haji? Asari Rahman. Panggilan di kampung kesayangan bukan Asari Rahman, betul? Siapa panggilnya? Ari. Panggilan emak kandung. Ari dipanggil. Wahai Ari. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup. Tertutup. Nah, kadang Saparudin, panggilan Kenyot. Kenyot terpanggil. Di kampung kan kadang nama tersepit-sepit dia panggil tak? Hajro bukan Hajro panggil di kampung, betul tak? Siapa nama kamu nama di kampung? Ya kan Ira, bukan dah Iring. Betul loh, beda-beda loh. Bu RT siapa nama di kampung? Anggi. Nama lengkapnya? Anggi. Di sini panggilnya si Pepep.
Oh, Feby. Nah, jadi kadang itulah di kampung deh. Ke kami itulah. Muhammad Ismail panggilan konyek. Karena mana-mana larinya. Nah, konyek banyak. Jadi orang tidak tahu nama asli kalau di kampung. Bebini baru tercengang orang. Ancak nama Ismail. Wah, anda tentu. Ada. Jadi siapa manggil amak dan manggil konyek dulu. Konyek lah sampai mati. Lah profesor dia loh. Konyek panggil kalau kampung. Itu dia. Kalau nanti si Anggi lah profesor pun orang panggil Angginya. Padahal profesor doktor Haja si Febri non ini Anggi. Orang Anggi ni lah pulang Anggi ciaknya. Udah. Lah pulang anak lompeknya. Berapa kali beranak? Sekali. Gimana cara? Gas 2 kali. Nah, ya. Kena dapat bab pengasihan tadi ya. Nah, kalau bab pengasihan masuk lewat Amir rindu. Lewat Ari rindu. Itulah bab ngasih. Nah, diamalkan. Ya. Maka siapa beramal, siapa menanam, dia menuai. Hati-hati. Yang tidak pernah menanam, jangan bermimpi menuai. Jadi tidak ada orang yang musuh, yang jahat tidak ada di bumi. Yang jahat kena kita kurang beramal. Maka banyaklah niat jahat orang kepada kita. Maka luruskanlah niat. Tidak ada orang jahat di sana. Lanjut ya. Banyak doa dalam ni ya. Ini apa lagi doanya? Obat mata jangan sakit. Berarti obat sakit mata. Bahasanya aneh-aneh ya. Tuh, obat mata jangan sakit. Obat sakit mata. Itu kan. Orang tuh bahasa asli loh Melayu loh, jujur. Maka kalau di Malaysia kan bahasa Melayu. Rumah tempat korban lelaki kan gitu. Iya, tempat melahirkan tuh korban lelaki. Korban lelaki tuh. Tempat orang melahirkan. Kan gitu Malaysia. Ini kan belum kena korban lelaki, maka tidak ada masuk ke rumah tuh. Bahasa Melayu. Kalau kulkas namanya peti sejuk, betul? Iya. Peti sejuk loh. Makanya batu es atau es batu? Es batu. Kan bahasa kita tidak jujur loh. Yang benar bahasa Malaysia, air beku pasti dingin. Betul tak? Malaysia air beku loh. Tak sedingin cintaku padamu. Betul tak? Dinginnya. Kan itu dinyanyikan itu. Air beku. Ini enggak es batu. Ini es di batu. Angin berongkang. Tak dingin. Aku pakai badak soju. Badak panas ya. Azab bawa ketamnya. Dia. Obat mata jangan sakit. Atau buat kerangan, ambil air bayam ya. Bubur ya, air bayam. Tahu air bayam? Bayam tuh bayam? Air bayam. Air bayam loh, bukan bayamnya. Air bayam. Jadi ada air batang pisang. Siapa yang pernah ambil air batang pisang? Batang pisang tusuk paling pangkal paling bawah, menembak air itulah. Lebih mantap di depan pejarot. Ini menembak juga. Menembak juga. Paham? Kena batang pisang tuh dia ada pelepahnya, betul? Ini dibayangkan. Dibayangkan Adi menembak. Jadi air bayam ya. Jadi air batang pisang itu untuk membuatkan kepala sejuk lah. Tidak mudah emosi dibuatnya ya. Jadi ambil air batang pisang. Maka orang kalau tebang batang pisang tuh dibuang di lubang kita tengah-tengah tuh dia berair nanti menjelang pagi tuh penuh di air. Di pelepah tuh ada air. Maka batang pisang tuh dingin selalu ya. Air batang pisang, ya, air bayam, ya, bubur, berarti dimasak. Maka bacalah ini di dalamnya 7 kali. Atau berapa tuh? 5 kali atau laki? 5 kali, bukan 5 laki ya. 5 kali. Atau
Lebih. Niscaya afiat insyaallah taala. Sehat dengan izin Allah. Obat sakit mah berarti air bayam. Mana ini baca? Inilah isminya. Bismillahirrahmanirrahim. Hulmul aqdu wallahul hakimul alim. Ya hakim sampai habis ya. Hikmatu ya hakim. Intaha. Sakit mata dah dapat obat ya. Mata sakit yang payah satu cuma. Mata apa? Mata duit. Itu sakit mata ya. Apa nak kena boli lontong pun sakitnya mata lah sakit. Mata pencarian hilang. Atau hilang ya mata. Kalau mata ni sakit ni mudah obatnya. Tapi kalau mata hati sakit, mata rindu tertutup, mata cinta lah buta, ya Allah. Hidung mancung, lah saya kuntilanak nampak betul? Tapi kalau mata cinta lah bersemi, hidung penyet. Hai. Ya. Tai kerbau pun rasa coklat buat itu tak? Jarinya besar, ibu jari kok lentik jari moyangnya. Jari itu besar, tapi jadi lentik lah. Bapak nau muka cenderung nampak di ambon. Kalau ada cinta, kan jari ya? Nampak ya? Oh Rian, keluar. Ini jadi paham tak maksudnya Bapak sampaikan ini? Pengobatan ala Melayu dalam naskah itu judul skripsinya nanti. Banyak. Nah, ini baru ini aja kita bahas baru kan? Bab pengasihan. Sebab ada tradisi di kampung Dayak, beda ya. Tadi pakai apa dia pengasihannya? Pakai minyak kelapa hijau loh. Kalian tahu kelapa hijau? Apa ciri-cirinya kelapa hijau tuh? Ciri-ciri kelapa hijau itu satu, daunnya seperti daun pisang. Dia tidak terpisah loh. Kalau daun kelapa biasa terpisah loh lidinya, betul? Kelapa hijau dia tidak. Dia seperti daun pisang. Dia senyawa loh, serangkai. Kedua, buahnya kalau dilempar ke dalam air tetap berdiri tampuknya di atas. Kelapa hijau loh. Walaupun dia tidak hijau. Itu ciri nomor yang paling kental. Makanya karena dia punya ciri khasnya sendiri, tetap berdiri, tidak mau tumbang. Selain kelapa hijau, dia tumbang loh, tak bisa berdiri. Itu aja udah marifat. Jadi di mana orang pakai, dia akan berdiri selamanya. Terlihat selalu. Bagaimana cara ngambilnya? Diambil di bulan purnama. Dengan tujuan maksud, ini sinar tadi. Bercahaya, bukan bersinar. Bulan purnama dan tidak boleh sampai menyentuh bumi. Maka mengambilnya sangat hati-hati. Dan orang kadang mengambil di bulan purnama, tidak bisa diambil pada saat hari-hari biasa. Dan ditaruh kain di bawahnya. Minimal daun. Seandainya jatuh, dia bukan di atas bumi, tetap di atas permukaan. Lalu setelah itu dikupas. Dan itu dalam keadaan beruduk. Setelah itu apa nama tuh? Diparut. Kalau bahasa kampungnya apa nama tuh? Dipangu. Dipangu, betul? Dikukus. Setelah itu diperas. Diperas atau bro? Kalau bahasa Jepang diomiu. Dia, betul? Setelah itu terpisahlah santan dan ampas. Santan inilah yang ditanak. Dimasak dengan air, dengan api. Akhirnya terpisahlah jadi minyak. Dia punya taik loh. Taik yang satu-satu enak dimakan. Hanyalah taik minyak. Taik hajro, mana? Walaupun saya makan durian, ya Allah. Tapi tidak ajro ini loh. Ajro ini taiknya harum loh. Nah, tak percaya cobalah nanti. Nah, ya. Kentutnya saja bau parfum loh. Makanya orang kalau terkentut hati-hati ya.
Po, itu kan berasap tuh. Pakai tisu ya. Lalu setelah terpisah, barulah minyaknya digunakan. Nah, itu biasa dipakai bukan untuk sembarang anggota tubuh. Hanya yang diminyak itu hanyalah alis mata saja. Sehingga begitu dia pakai dengan keyakinannya tadi, maka siapapun melihat perkasih, dia langsung kasih dan sayang. Nah, itulah yang dibilang-bilang orang dulu ya, ke mentra-mentra macam-macam tadi, betul? Hai minyak si tuang dalam kuali, betul? Apa maksudnya itu? Pernah dengar orang-orang kampung pakai itu dulu? Ada kan? Ada. Kapan mau pesta dia pakailah minyak pemanis. Sehingga begitu orang langsung memujinya. Wih, banyak pinang di belah dua. Kapan pula lah? Ya, artinya sama, seimbang laki-laki dan pemanis. Walaupun penyok, tapi orang saat itu enak menengok. Ya, penyok lah. Apa? Tapi senang lah. Itulah pemanis. Ya, orang mengakuinya saat itu. Nah, ternyata di dalam kitab ada doanya tadi. Ini apalagi udah cantik, udah ganteng, tetap manis macam Hajironya, macam Ratu Balkis. Bangun pagi, ya. Ratu Balkis itu bangun pagi cantik lah. Kalau manusia biasa kadang berdiri rambutnya, betul dah. Ya, jelas tak berdiri kan dah. Jadi rambut panjang ya, kadang berdiri ya, bangun pagi. Rian kan gagah. Singanya, iya pergilah.